Halo semua, ketemu lagi dengan saya ya. Di pertemuan kali ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, kita sampai pada agenda pengambilan rekaman suara ataupun voice over dari sebuah video pembelajaran. Agenda kita pada pembelajaran hari ini, yang pertama tentunya kalian harus sudah baca dulu bukunya, buku yang kita pakai. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas poin-poin penting dari voice over. Kemudian kita akan bahas lebih dalam untuk poin-poin tertentu sebagai penekanan, dan yang terakhir adalah penugasan. Oke, langsung aja kita ke agenda yang pertama adalah membaca buku. Silahkan kalian baca dulu bukunya. Itu di halaman 23 sampai dengan halaman 29. Silahkan kalian semua pause dulu video ini, saya tungguin untuk membaca buku di halaman 23 sampai dengan 29 agar relate nanti ketika kita melakukan pembahasan tentang poin-poin penting dari sebuah voice over ataupun rekaman suara. Silahkan di pause dan baca dulu bukunya. Oke, saya anggap kalian semua sudah membaca ya. Kalau misalnya belum membaca, pastikan kalian sudah membaca lagi. Saya kasih kesempatan yang kedua kali ini. Karena beneran kalau misalnya nggak dibaca, kalian nggak akan relate dengan pembahasan kita pada video kali ini. Oke, saya anggap sudah ya. Silahkan di-pause dulu kalau misalnya belum. Kalau sudah, kita lanjut masuk ke agenda kedua, yaitu membahas tentang poin-poin penting voice over. Ini adalah aspek yang akan dinilai ataupun poin-poin yang harus kalian perhatikan sebelum, sesudah, ataupun saat melakukan voice over, rekaman voice over. Nah, yang pertama, untuk aspek cognitive load dulu. Saya rasa tidak ada masalah untuk aspek ini, karena yang pertama, improvisasi voice over tidak berlebihan dan tidak bertele-tele. Jadi sesuai saja dengan skrip. Seandainya ingin melakukan improvisasi hanya sedikit gitu. Misal kayak kata wah, gitu-gitu kan yang kecil-kecil kan, jadi tidak seberapa berpengaruh. Tapi kalau udah satu kalimat maka itu harus diperhatikan lagi, karena dia improvisasinya tidak boleh berlebihan dan tidak bertele-tele. Kemudian yang kedua, terdapat jeda yang sesuai. Saya pastikan kalau misalnya untuk tag voice over ini beneran harus ada nih jedanya antar kalimat, kemudian antar pembahasan. Kuncinya adalah jangan lupa bernapas. Nanti saking semangatnya kalian tag voice over sampai tidak ada jeda, cepet gitu, karena pengen ngejar limit waktunya adalah 8 menit misal gitu kan. Jadi kalian ngomong tanpa jeda, cepet banget sampai lupa napas gitu. Jadi jangan lupa untuk menarik nafas sebagai jeda juga di video dan kalian beristirahat begitu. Jeda ini tidak sembarangan tempatnya ya, pastinya ada poin-poin ataupun tempat-tempat di mana dia harus pakai jeda dulu sesuai dengan skrip yang kalian kembangkan. Kemudian yang ketiga, tempo berbicara selayaknya ya kayak kita ngobrol kayak gini. Nggak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga. Kalau terlalu lambat itu membuat penonton kita bosan. Kalau terlalu cepat kayak kita lagi dikejar apa begitu. Ya, jadi tidak terlalu lembut juga. Kemudian tidak terlalu keras tapi teriak-teriak gitu. Jadi kayak selayaknya aja kayak kita ngobrol gitu. Anggap aja kalian lagi ngobrol sama teman kalian tapi depan kamera gitu ya. Saya lanjut untuk yang aspek student engagement. Student engagement ini mungkin ada beberapa poin yang harus kita soroti. Kita mulai dari yang pertama ya. Voice over terdengar bersemangat namun tidak berlebihan. Di sini ada kata bersemangat nih. Mari kita bahas lebih dalam untuk kata bersemangat. Oke, jadi yang namanya bersemangat itu tidak mesti harus berteriak-teriak kayak kita lagi orasi di lapangan. Itu nggak mesti seperti itu kalau di video pembelajaran. Jadi ada yang istilahnya smiling voice. Smiling voice itu apa? Ketika kita mendengarkan suaranya, itu seakan-akan dia memang terasa aura semangatnya gitu. Jadi power itu tidak tentang berteriak, tapi menunjukkan antusias. Misalnya kalian lagi ngomong, tapi sambil senyum kayak gini. Jadi kita itu akan belajar ini nih teman-teman sekalian. Jadi berasa smiling voice.
Dengan orang mendengarkan kita berbicara saja, kita bisa merasakan antusias ataupun power yang diberikan oleh yang lagi take voice over. Itu namanya smiling voice. Jadi sebisa mungkin kalian berlatihan bagaimana mengeluarkan smiling voice itu tadi. Berbicara, tapi bersemangat, tapi tidak berteriak. Mungkin bisa, kenapa dia dikatakan smiling voice, kita ngomongnya sambil senyum. Jadi aura kita itu terlihat gitu. Terlihat bersemangat, antusias terhadap apa yang kita bicarakan. Itu yang namanya smiling voice untuk menambah power kita ketika kita take over gitu. Kemudian disertai dengan emosi. Emosinya apa? Marah-marah gitu? Enggak ya. Jadi emosi dalam arti kata yang positif. Tone suara kita itu berada pada yang bersemangat gitu, yang seperti ini, tidak lesu loyo gitu ya. Jadi kalau misalnya lesu loyo kan yang nonton juga akan lesu dan loyo gitu. Tapi kalau misalnya kita punya emosi yang baik, kita bersemangat dengan menggebu-gebu begitu tapi tidak berteriak, itu emosinya akan keluar yang baik. Nah, ada juga istilah-istilah ketika kita ingin menunjukkan kalau kita itu sedang bersemangat, ada intonasi dan artikulasi. Kalian harus bisa bedakan intonasi itu apa, artikulasi itu apa. Jadi kalau intonasi itu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan nih. Jadi kalian dalam satu kalimat itu nggak monoton, datar aja tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu. Misal gitu nggak. Tapi ketika dia ada kata penting yang ingin kalian tonjolkan di sana, maka kalian gunakan intonasi. Tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu. Ingat, kata-kata tertentu, nggak setiap kata ya kalian tekankan gitu. Karena menunjukkan sebuah dia tuh lebih penting loh, ini loh kata kuncinya gitu. Nah itu harus dilatih juga. Jadi sampai ini kalian harus bisa melatih diri kalian untuk menjadi talent yang bersemangat, punya smiling voice, punya emosi yang bagus dengan tone suara yang oke, kemudian intonasinya juga bisa dipilih dengan tepat, dan yang terakhir artikulasinya harus jelas. Artikulasi ini kan perubahan rongga ataupun ruang dari saluran suara yang menghasilkan bunyi bahasa yang benar dan jelas. Perubahan rongga mulut. A, I, U, E, O. Nah, itu jelas. Kuncinya kalau artikulasi ini jangan takut terlihat jelek. A, I, U, E, O. Nah, itu latihan dulu. Orang-orang yang take voice over pasti sebelumnya latihan ini dulu biar nggak ngebebelet gitu, belibet. Kadang kan kita suka belibet saking cepatnya ngomong gitu kan. Jadi artikulasinya malah mau ngomong jadi I atau segala macam gitu. Jadi pastikan artikulasinya jelas, kunci artikulasi jelas, jangan takut terlihat jelek. Jadi kayak kita mau ngomong rongga, dalam, saluran, suara, jelas ya artikulasinya, tapi ya tetap dalam tempo yang memang sudah sewajarnya itu tadi gitu. Kalau ada yang meleset gimana? Ya kita retake aja lagi gitu ya sampai dengan artikulasi dan intonasinya tepat. Makanya butuh latihan dulu sebelum take beneran. Minimal sekali lah latihan gitu, biar kita tahu, oh nanti saya bakal ngasih intonasi di bagian ini nih, artikulasi yang ini harus jelas nih gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti langsung tanyakan aja di kelas kita. Oke, saya akan lanjutkan. Itu tadi untuk yang poin 4 ya. Poin pertama dari aspek student engagement di nomor 4. Saya lanjutkan nomor 5. Terdapat konteks Bengkulu yang diaudiokan seperti musik ataupun sound effect. Kemudian ada jargon-jargon. Nah ini kalau misalnya sound effect-nya tidak kalian dapatkan di website tertentu yang kayak kemarin lagi nyari aset, berarti kalian harus rekam sendiri gitu. Misal kalian lagi nyanyi gitu kan, nyanyi-nyanyi lagu Bengkulu untuk ya selingan aja sebagai gimmick, oke. Ataupun jargon-jargon, mantap, jamkoha, pade gitu-gitu. Nah itu kan mungkin tidak tersedia bebas ya di website gitu. Kalian susah untuk mencari itu. Maka tugas kalian adalah harus merekam sendiri untuk kalian pakai dan disematkan di video kalian.
Oke, nomor 6, terdapat voice over yang menunjang gimmick. Apa tuh maksudnya gitu kan ya? Misalnya kalian selain yang nomor 5, bukan yang punya Bengkulu, misal kayak kalian pengen punya voice over yang menunjang gimmick, wadaw, wadidaw gitu kan, mantul gitu-gitu kan, voice over yang menunjang gimmick ya ketika suatu timing tertentu. Nah, kalau itu kalian nggak bisa dapetin juga di aset ketika mencari suara sound effect kemarin SFX, maka kalian harus merekamnya sendiri dan dipakai di video kalian. Oke ya. Nah, yang ini nih nomor 7. Nomor 7 ini terdapat penekanan-penekanan sebagai signposting suatu hal penting. Mungkin ini kita perlu bahas lebih dalam tentang signposting. Suatu istilah yang mungkin kalian baru dengar atau udah pernah dengar tapi nggak terlalu dibahas lebih detail gitu ya. Nah, kalau di sini ini penting banget sih, signposting. Apa itu signposting? Kita bahas. Jadi signposting itu adalah kata ataupun kalimat atau apapun itu, nggak mesti kata, nggak mesti kalimat gitu ya. Pokoknya apapun yang mengartikulasikan sebuah tulisan yang tujuannya adalah memastikan penonton tidak hilang arah. Apa tuh ya gitu. Nah, ya udah saya kasih contoh deh. Dia signposting itu bisa berupa intonasi, ekspresi, highlight, warna tulisan, gestur tubuh, sama animasi transisi ataupun masih banyak lainnya. Yang penting tujuannya adalah mengguide penonton kita biar tahu arahnya itu abis ini kemana, dia lagi di posisi mana. Contoh, ini mind map ini, table of content ini adalah salah satu bentuk dari signposting. Ketika saya mengatakan, oke, kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu penugasan. Itu sudah berupa signposting, berupa kalimat. Saya mengajak kalian menunjukkan arah, setelah ini kalian akan melakukan agenda ini. Itu namanya signposting. Nah, misal dalam pembuatan video pembelajaran, kalian juga bisa tuh ngomong. Nah, tadi itu contoh ya, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke kuis. Itu juga merupakan sebuah signposting. Itu kalau berupa kalimat ya, kayak transisi dari sebelum dan sesudah. Intonasi itu juga berupa signposting. Kenapa? Karena dia menunjukkan ini loh yang penting. Sama kayak tadi kita ngomongin tentang intonasi. Kita ngomongin tentang intonasi lah gitu. Jadi tinggi rendahnya ketika saya meninggikan, ketika membaca tinggi dan rendahnya itu juga merupakan signposting. Dan gerakan saya begini-begini itu signposting. Bisa dipahami ya? Ekspresi juga. Ketika kita menunjukkan ekspresi bahagia, maka berbahagialah muka kalian. Tapi kalau misalnya sedih, ya sedihlah muka kalian. Serius begitu kan? Nah, itu menjadi sebuah signposting. Tanda biar dia tidak hilang arah. Highlight, kayak gini contohnya. Nah, saya kan memberikan tanda bahwa ini adalah hal yang penting, maka saya kasih highlight di dalam tulisan itu juga merupakan sebuah signposting. Transisi animasi, zelep, cuing, gitu-gitu itu juga merupakan sebuah signposting untuk menunjukkan kalau ini sudah berubah loh. Kalau ini kita udah ganti bahasan loh. Gitu. Semoga dipahami ya. Pokoknya segala sesuatu yang mengguide penonton kalian itu agar tidak hilang arah dalam pembelajaran. Ya bisa berupa kalimat, intonasi, ekspresi, highlight, warna tulisan, gestur tubuh. Misal saya ngomong, nah pada pembelajaran ini kita itu akan bahas 4 hal ya. Yang pertama tentang A, yang kedua tentang B, yang ketiga tentang C, yang keempat adalah tentang D. Nah itu juga udah termasuk highlight. Gestur kita menunjukkan ini tadi, kemudian bagaimana kita menjelaskan arah kita ketika pembelajaran itu apa, itu merupakan signposting. Penting untuk kita, seorang pengajar, itu ngasih tahu, kita sampai sini, kita nggak ke situ, tapi ke sono ya, gitu. Kalau pemandu wisata tuh biasanya di bus-bus selalu gitu ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di destinasi yang pertama kita, yaitu Monas. Nanti setelah ini Bapak Ibu, setelah 15 menit di sini kita akan ke sana. Makan di sana, makan di sini. Nanti beli oleh-oleh di sana ya. Nah, itu si tour guide itu sedang memberikan signposting. Waktu pembelajaran juga harusnya seperti itu.
Pertama kita akan bahas tentang definisi. Udah selesai definisi. Kalian paham nggak? Nanti kalau misalnya nggak paham, gini-gini lagi ya. Nah, arahan-arahan itu, pokoknya yang kita menunjukkan arah itu namanya signposting. Oke ya. Nanti saya akan minta kalian semua untuk memberikan contoh signposting di bagian akhir. Jadi pastikan benar kalau di script kalian itu, kalian cari lagi tuh, di bagian mana ya di script saya yang berupa signposting. Nanti kalian ambil, terus kalian contohkan. Kalau seandainya di scriptnya nggak ada signposting gimana? Nggak mungkin, karena mind map juga udah termasuk signposting gitu kan. Minimal kalian sudah punya mind map yang kemarin sudah diperiksa, harus punya mind map ataupun table of content. Tapi pasti ada yang lainnya. Masa sih kalian nggak ngomong, oke, kita masuk ke dalam kuis ya teman-teman sekalian, atau inilah latihan dari contoh soal yang tadi, misal gitu. Pasti ada. Jadi tolong temukan itu, atau kalau nggak cuman yang itu ya bisa berupa highlight. Nanti di bagian sini saya mau ngasih highlight, Bu, gitu. Boleh. Jadi silahkan di screening scriptnya ataupun STB-nya tunjukkan nanti mana sih yang merupakan signposting di sana di penugasan ya. Kita lanjutin dulu. Oke, itu tadi tentang student engagement. Kita lanjutin untuk yang lain, tapi kayaknya nggak ada masalah sih yang lainnya ini, karena saya lihat cuman 2 itu yang harus ditekankan ke kalian. Yang pertama adalah bersemangat, ada istilah-istilah penting yang harus kalian tahu dan latih untuk menjadikan seorang diri yang bersemangat ketika mengajar, begitu. Kemudian yang kedua adalah hal pentingnya yang nggak boleh ditinggalkan adalah signposting. Gitu. Nah, untuk yang aspek active learning together, mari kita lihat bersama. Intonasi bernada natural, tidak mengayun-ayun atau dibuat-buat. Nah, ini kalian paham lah ya. Kebiasaan orang Bengkulu kan suka mengalun-alun. Tidak, iyo, gitu-gitu kan mengalun-alun ya. Nah itu tidak diperbolehkan sih. Tapi kalau untuk gimmick boleh gitu. Ya kayak gini aja nggak. Baik teman-teman sekalian, pada video ini, nah itu kan mengayun ya. Jadi pastikan kalian ketika latihan tidak mengayun-ayun seperti itu. Kayak ngomong biasa aja. Kemudian intonasinya luas, tidak kaku. Ya kayak kita lagi ngomong, intinya kayak gitu sih, lebih ke 2 arah, ngomongnya jangan dibuat-buat, gitu-gitu. Terdapat jeda pada bagian contoh soal, latihan soal sebelum disebutkan di jawaban yang benar. Misal, ini udah sering sih saya contohin. Oke, kalian kerjakan dulu ya, kayak tadi saya di awal, saya minta kalian untuk membaca buku, kan ada jeda tuh, untuk kalian nge-pause videonya. Jadi pastikan itu. Ketika mereka mau ngerjakan, kan pasti mereka harus nge-pause videonya kan. Nah, itu kasih jeda untuk mereka menekan pause dan mengaktifkan videonya lagi. Kemudian, voice over menunjukkan ekspresi talent. Ini lebih ke smiling voice tadi sih. Ya, kalau kita lagi bersemangat, serius terdengar nih dari suara kita, walaupun mereka tidak melihat muka kita. Tapi terdengar dari suaranya. Oh, suara orang ini lagi sedih nih. Oh, suara orang ini lagi serius nih. Oh, suara orang ini lagi bersemangat nih, gitu kan. Artikulasinya jelas. Tadi yang seperti saya sampaikan ya, artikulasi itu ya tentang perubahan rongga. A, I, U, E, O. Latihan dulu nanti. Nah, kemudian tentang aspek konstruk, yang terakhir, voice over sesuai dengan teks yang ada pada skrip. Harus sesuai. Ya, kalau ada improvisasi tidak terlalu jauh. Balik lagi ke poin 1 ini tadi ya. Tidak berlebihan dan tidak bertele-tele improvisasinya. Yang ke selanjutnya, tidak terdapat noise yang berarti pada voice over. Artinya ini nyambung sih kayak 15 ini juga, kayak tergolong cukup bersih, tidak menengung, tidak ada suara pantulan gitu kan. Oh, berarti pastikan kalian waktu take voice overnya itu berada pada situasi yang tenang gitu ya, nggak ada orang lagi orgenan tentang tetangganya atau kamar sebelah lagi nyetel musik gitu. Jadi tolong dikondisikan. Tapi seandainya pun ada, sekarang tuh udah banyak loh online yang gratis untuk untuk membersihkan suara. Jadi kalian tinggal masuk aja. Di buku ini tuh udah ada beberapa website yang bisa kalian gunakan. Masuk ke situ terus untuk ngedit noise dari suara voice over itu tadi. Tapi kalau misalnya nanti di sana ternyata sekarang sudah berbayar gitu, kalau kemarin gratis terus sekarang sudah berbayar, kalian tinggal cari aja di Google dengan kata kunci ya membersihkan noise dari voice over secara gratis. Nanti bakal banyak kok yang baru-baru yang masih gratis gitu. Jadi silahkan dicoba aja ya. Oke,
Saya rasa cukup penjelasan dari poin-poin penting dan poin sorotan ini. Kita lanjut ke penugasan. Nah, penugasannya ini nanti karena bakal beragam, jadi saya akan berikan langsung di kelas kita, yaitu di room chat grup kelas kita ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Semangat untuk coaching bersama asistennya. Dadah.